diomongin gitu. Sipun bener wis kula. Minta perhatiannya teman-teman karena Bu Lina udah dibawa, bisa mempersiapkan diri dan alat tulisnya. Halo anak-anak, apa benar ini jam saya sekarang? Iya. Ketua kelasnya mana ya? Saya Bu. Saya boleh minta tolong untuk dipersiapkan presentasinya? Bagus. Minta tolong. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sesuai dengan RPS, pada hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara ya. Kita akan mulai deh langsung. Baik Mbak, silahkan ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf sebelumnya Ibu izin mengingatkan mata kuliah pada pagi hari ini sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, mohon maaf ya, saya lupa sebelumnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ibu, marilah teman-teman sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini berdoa mulai. Doa dicukupkan. Baik, PJ saya mana? Saya Ibu. Boleh saya minta tolong untuk dioperatori? Baik Ibu. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk ya ke materi Pancasila sebagai falsafah Indonesia. Pancasila sebagai landasan dari landasan filosofis di belakang ini merupakan sumber dari segala tindakan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sebagai pada filsafat Pancasila yakni manfaat dari mempelajari filsafat Pancasila yakni dapat menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air menjadi pedoman dan pegangan. Baik, ada perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus juga Pancasila dijadikan sebagai segala dari sumber hukum. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini Pancasila sebagai pedoman hidup menjadikan rakyat Indonesia ini dalam berperilaku itu berdasarkan dari Pancasila. Baik itu sila 1 hingga sila 5, nilai-nilai dalam kehidupan itu akan menjadikan hidup masyarakat menjadi lebih baik dan juga lebih bermoral. Baik Mbak, silakan. Izin bertanya Bu, bagaimana awalnya Pancasila itu muncul sebagai sistem falsafah negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya Pancasila sebagai falsafah itu sendiri merupakan hasil reaksi dari penjajahan di masa dahulu. Dan penjajahan itu merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama. Sebelumnya ada yang hafal alinea pertama? Saya dulu. Silakan Mbak. Izin menjawab. Alinea pertama UUD 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Benar sekali, tepuk tangan semuanya. Di sini tertuang bahwa penjajahan itu harus dihapuskan dan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Dan
Baik, karena materi Pancasila sebagai falsafah negara sudah selesai, kita akan lanjut ke materi Pancasila sebagai dasar negara. Silahkan untuk kelompok 1 bisa mempersiapkan presentasinya. Mohon izin ya Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lina selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada pagi hari ini, serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara dalam pengimplementasian sila kelima. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal dan menyebabkan sebuah dampak tertentu. Dan tantangan adalah suatu hal yang akan terjadi. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara dalam pengimplementasian sila kelima. Bagi teman-teman, jika ada pertanyaan maupun tanggapan ataupun saran bisa disampaikan, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, dipersilakan. Ya, Izin silakan. bertanya Mbak, bagaimana implementasi sila kelima Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan dari pihak pemerintah sendiri banyak yang melakukan korupsi? Bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Baik, terima kasih bagus atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi Pancasila itu terdiri atas 5 sila yang memiliki beda-beda arti namun memiliki satu tujuan, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya melanggar aturan bangsa, tapi juga melanggar ideologi dan prinsip Pancasila. Apakah mungkin ada dari teman saya yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, dengan menyelewengnya tindakan terhadap Pancasila, hal tersebut akan membuat cita-cita bangsa lama-kelamaan akan menjadi hancur. Maka dari itu terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila, yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi, sama saja kita telah menghancurkan Pancasila yang susah payah telah dibangun oleh pendiri kita yang berjuang mati-matian. Ya, silakan. Bagaimana? Lalu apa tindak lanjut pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi? Misalnya hukuman apa yang pernah diterima oleh para koruptor? Baik, terima kasih atas ajuan pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Mediana. Dalam Indonesia sendiri, tindak lanjut yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi terdapat dalam KUHP pasal 603, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kooperasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Apakah pertanyaan Mbak Mediana sudah bisa terjawab? Sudah, terima kasih. Izin menyanggah. Iya, silakan. Apakah hukuman tersebut sudah sesuai untuk diterapkan bagi para koruptor? Bukankah hukuman tersebut terlalu ringan bagi seseorang yang melakukan korupsi dalam jumlah yang sangat besar, bahkan dapat merugikan negara? Izin menyanggah. Iya, silakan. Menurut saya, hukuman tersebut sudah tepat diberikan bagi para pelaku koruptor karena sudah sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Terima kasih. Iya, silakan. Bagaimana? Bukankah seharusnya hukuman mati yang lebih setimpal dengan para koruptor dikarenakan kerugian yang sangat besar dan berdampak pada terhambatnya perkembangan negara? Izin menyanggah. Iya, silakan. Dikarenakan hukuman mati tidak memberikan efek jerat bagi para koruptor, maka para koruptor bisa diberikan hukuman fisik dan pemiskinan. Contohnya seperti pemidanaan penjara,
pengenaan denda, penjatuhan hukuman uang pengganti, dan pencabutan hak politik. Jadi banyak sekali ya tanggapan baik pro maupun kontra dari anak-anak semua. Nah, di sini tanggapan kalian itu tidak ada yang salah. Namun perlu ikut tegaskan bahwasanya kasus korupsi di Indonesia itu sudah ditangani oleh KPK. Sehingga KPK ini pun sekaligus menjadi lembaga edukator juga untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia sebagai pencegahan dari korupsi di Indonesia. Nah, selanjutnya KPK sendiri itu pun juga sudah mengetahui bagaimana keadaan di Indonesia, bagaimana keadaan korupsi di Indonesia itu, sehingga mengakibatkan hukum pidana pun juga bisa berbeda-beda. Jadi, untuk kalian semua tidak perlu mempeributkan apakah hukum itu adil atau tidak. Baik, Ibu sangat mengapresiasi untuk kalian yang sudah bertanya dan memberikan tanggapan. Itu merupakan hal yang sangat baik ya, terutama dalam hal saling menanggapi sehingga kita bisa paham juga dan bisa saling sharing. Begitu. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, Ibu cukupkan sekian ya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kuliah pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon perhatian sebentar, ada info. Hari ini kita ada gotong royong membersihkan kelas karena besok ada UAS. Jadi, kesediaan teman-teman gotong royong membersihkan kelas bersama-sama ya. Kamu mau jajan apa? Aku sih pengennya olah biar seger-seger gitu. Jangan kol-kol deh, mending es dawet aja. Soalnya pas mas gini enaknya es dawet gak sih? Emang by the way es dawet dari mana sih? Es dawet itu asalnya dari Jepara, Jawa Tengah. Oh berarti produk Indonesia dong? Betul. Ya udah deh, boleh deh, yuk. Oke. Mau beli ya Bu? Mau dua? Dua. Pakai susu ya Bu? Oke. Berapa Bu? 1.500, 2 jadi 10.000. Makasih ya Bu. Iya Bu. Iya. Oh, ternyata esnya seger banget ya, mana ngenyangin lagi. Kan aku udah bilang, enak kan? Enak banget ini, yuk kos yuk. Kalian ambil tas, terus kita balik ke kos deh. Yuk, ayo. Cepet banget
Siapa nama artis yang suka naik sepeda? Ayo, tebak. Agnes Monica? Salah. Jessica Mila deh. Salah. Itu apa dong? Jawabannya Selena Gomez. Jadi kalian tuh enak aja ya ngomong ini nggak seribet itu ya. Ini udah saya. Sudah. Tak kasih tahu ya, kalau kita bersih-bersih kelas itu bareng-bareng. Jangan ada yang minta sendiri. Toh kalau kelasnya bersih enak bareng toh. Ih, males banget kalau nanti kita balik aja. Ya udah. Kalian mau kemana? Kita mau dulu.